Saat ini banyak orang yang mencari cara untuk memulai bisnis online. Sebagian orang memilih cara ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan yang lainnya ingin fokus menerjuni jalur ini sebagai sumber penghasilan utama. Bisnis online merupakan primadona bagi sebagian orang yang tahu potensi pasar dan potensi penghasilan yang bisa diraup dari internet. Namun bagi sebagian orang, memulai dan mengembangkan bisnis online sering dianggap tidak mudah. Oleh karena itu, perlu adanya kiat-kiat khusus untuk memulai bisnis ini. Ya, untuk membahas mengenai peluang dan kiat sukses berbisnis online, kita akan membahasnya bersama pengamat bisnis dan pemasaran, ada Bapak Yuswo Hadi. Dan selain itu juga sudah ada pelaku bisnis online yang masih sangat muda, Chloe Purnama. Kita sapa. Chloe, selamat siang. Halo. Apa kabar? Selamat siang. Apa kabar Mas Yuswo? Terima kasih sudah datang. Ini Chloe ini masih muda banget ya. Usianya berapa sih Chloe? 13 sekarang. 13 dan sudah punya bisnis online berapa lama? 2 tahun. Bisa Sekitar diceritain 2 nggak? tahun. Jadi awal mulanya itu umur 11 tahun ya waktu Iya, memulai ya? benar. Gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya adik saya baru meninggal dari kanker otak dan mamaku saat itu mengajak aku ke bakti sosial untuk pelayanan ke anak-anak dan saya tuh punya hati untuk mereka, untuk melayani mereka dan mau menghasilkan uang untuk didonasikan. Ya jadi teman-temanku waktu itu tuh bilang online shop itu lagi trending, lagi booming banget dan saya mulai penasaran apa sih online shop kok bisa trending banget, teman-temanku lagi online shopan semuanya. Jadi aku mulai belajar dari teman-temanku dan mereka mengajarkan semua, aku mulai tertarik dan saat itulah aku mulai. Jadi awalnya dari charity ya justru Iya, ya. Kemudian apa yang pertama Chloe bikin? Saya dalam bisnis menjual apapun yang supplierku jual. Jadi supplierku dulu temanku. Jadi dia menjual tas, produk aksesoris, fashion, dan sampai kayak sarung bantal juga ada. Pokoknya Iya. semuanya ya, Iya, dicoba semuanya. dijual oleh Chloe di Iya. bisnis online-nya. Mas, kalau bicara sedikit Mas Yuswo mengenai gaya berkomunikasi ataupun gaya pemasaran dari bisnis online ini yang kebanyakan memang anak muda, bisakah dilihat dari gaya pemasarannya kemudian membuat bisnis online ini menjadi satu bisnis yang sangat menarik belakangan, pertumbuhannya juga seru sekali luar Mas Yuswo? biasa ya. Jadi memang terutama sekarang yang lagi cool kan Instagram ya, Twitter, Facebook ya. Memang ini pelaku utamanya adalah muda ya, Gen Y istilahnya atau milenial. Jadi orang-orang yang lahirnya itu setelah 85 itu milenial. Jadi gayanya juga gaya muda. Kalau saya lihat si Chloe itu menarik, sebenarnya bikin online shop tuh gampang. Tinggal kita bikin website atau bikin akun Instagram. Yang paling sulit adalah mendatangkan crowd atau mendatangkan traffic gitu. Nah, dalam kasus Chloe itu yang membuat orang tertarik adalah inspirasi di baliknya. Dia menggunakan charity ya untuk mengetuk hati banyak orang, netizen. Ya. Yang itu menurut saya di Indonesia model bisnis yang baru, model bisnis yang masih langka. Makanya saya bilang mesti harus digedein ini karena potensinya pasti luar biasa. Tapi sebetulnya bukan bisnis karena charity ya. Betul, awalnya. betul. Artinya sudah 2 tahun ini net profitnya semua disumbangkan untuk Hampir semua. Semuanya ya. Untuk Sama panti operasi asuhan. kali ya, Iya, untuk operasi terus sisanya untuk itu. panti ya. asuhan juga. Iya. artinya Chloe memiliki website atau menggunakan sosmed? Sosmed. Jadi dulu yang menghasilkan paling banyak itu dari BBM kan dulu trendingnya BBM. Jadi aku ada grup banyak banget 10 grup gitu. Terus upload Iya. barang-barang yang baru Iya, datang bener. ya. Mungkin Wendy kayaknya juga sering belanja lewat Kan itu saya ya. generasi milenial lahirnya di atas 85. Aku sering belanja online. Iya, oke. Iya. Waktu itu strategi pemasarannya kan tadi dibilang apa namanya ada strateginya. Membuat strategi khusus atau memang ngalir gitu aja sih, Ngalir Chloe? gitu aja sih. Terus belajar dari pengalaman juga, belajar dari teman-temanku, belajar dari online shop lain. Dan ya, it's like a learning process. Jadi dari BBM terus udah bikin akun sosmed juga, akhirnya Iya. sekarang punya website sendiri atau gimana? Enggak punya website sendiri, punyanya Instagram. Instagram. Iya, Jadi Instagram. dia bisa pakai apa sosial media, Instagram, Twitter, atau bisa punya blog sendiri. Iya. Dalam kasus beliau itu Instagram. Oke. Iya. Mengenai strategi marketing, sebenarnya walaupun beliau bilang natural, tapi sebenarnya sudah pakai strategi. Oke. Jadi by default, kalau online shop itu umumnya strateginya adalah melalui word of mouth atau Iya, melalui benar. komunitas, dari Iya. komunitas ke komunitas. Dalam kasus beliau
itu adalah pertama kali grup BBM ya. grup Tapi BBM. kemudian sekarang Instagram. Iya. Ya Oke. gitu. Jadi community biasanya, community atau word of mouth atau viral marketing kan, gitu. Pernah menemukan apa kendala lah waktu awal memulai bisnis ini gitu? Oh iya, sering banyak ditipu. Jadi Ditipunya gimana? iya, ditipunya kayak misalnya dikasih bukti transferan palsu itu sering malah. Jadi Tapi barangnya udah kekirim. iya, aku kan dulu masih ya belum 11 pengalaman, tahun. masih 11 tahun, masih polos, alim. 11 tahun luar biasa. Iya, jadi langsung dikirim, terus aku nggak cek rekeningnya, terus aku cek belum masuk, mereka udah hit and run, ya udah mau apain. Iya. Chloe mendapatkan suppliernya nih dari mana nih untuk barang-barang yang tentunya harus dijaga kualitasnya kalau mau pengunjungnya tetap datang kembali ya, Iya. pelanggannya. Aku sih kadang beli langsung, misalnya dari Amerika aku langsung beli. Cuman dulu banyaknya pakai supplier tuh temanku karena kita udah deket banget, jadi dia aku percaya banget sama dia. Tapi barang-barangnya dari luar Iya. negeri semua nih ya. Ada yang impor import, ya? ada yang lokal. Oke. Iya. Ya, Mas Yuswo, kalau kita bicara mengenai hal yang tadi dialami oleh Chloe gitu ya, mengenai fraud ataupun penipuan di bisnisnya. Sejauh mana ini menjadi satu hal yang harus dipikirkan semenjak awal mulai bisnis online? Ini jadi handicap utama dari bisnis online di Indonesia itu adalah kartu kredit. Jadi orang itu nggak mau memberikan, itu surveinya mengatakan begitu. Paling besar itu hambatan untuk boomnya online shop di Indonesia adalah customer tidak mau memberikan informasi kartu kredit gitu. Oke. Karena memang banyaknya penipuan. Tapi saya kira ini progres terus. Jadi nanti ada namanya online payment gateway, itu akan nanti pelan-pelan akan semakin. Nyatanya kan Amazon.com segala macam kan nggak masalah ya. Indonesia saya kira juga akan bisa, tapi ini melalui proses. Oke. Makanya ini bukan menyangkut beliau karena payment gateway ini di-provide oleh vendor lain ya, oleh bank, oleh kartu kredit dan seterusnya. Jadi memang di luar jangkauan online shopper. Ya. Tapi ini memang menjadi satu kendala yang juga membatasi tumbuhnya Membatasi. online growth ya. Karena kita tahu sendiri banyak sekali spam. Cuman 5% dari pengguna online di Indonesia mau memberikan detail kartu kreditnya. Yang lainnya transfer. Dan transfer itu sering banget orang ketipu juga ya Pak ya. Karena kalau di luar negeri tuh payment gateway ini ada yang harus nominal tertentu baru mungkin bisa dicairkan. Atau udah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, sang pembeli udah menerima barang, baru bisa diambil gitu ya. Kira-kira kapan Pak Yuswo Indonesia bisa kayak gini? Karena itu penting banget. Iya, betul. Peminatnya udah banyak nih yang ingin pertama mulai adalah bisnis teknologi online. ya, atau dari pihak vendor yang sekarang ini sedang bersaing banyak untuk bisa mendapatkan industri standar gitu ya. Kalau di luar kan ada namanya PayPal gitu ya. PayPal. Nah, kita ini sedang ya termasuk PayPal juga ini sedang berebut untuk menemukan standar industrinya. Jadi saya kira dalam 3 tahun ke depan mestinya akan makin bagus lah. Tapi itu nggak jaminan karena balik lagi itu di customernya. Jadi walaupun sudah handal, reliable, tapi kalau customernya masih ragu, kadang-kadang customer itu bodoh. Jadi sudah dikasih tahu tetap aja nggak percaya gitu. Jadi nanti test case-nya adalah di customernya. Tapi saya kira dengan banyak contoh orang online melakukan belanja online itu akan jadi role model yang lain-lain ini akan ikutan. Jadi sekali lagi prosesnya viral lagi. Jadi lihat tetangga kok jual beli online kok kemudian jadinya terpengaruh gitu, viral. Memang kalau kita ngomong online shop itu viral itu luar biasa. Yang paling penting pengaruhnya masih berasa gitu. Kalau di Insta testi tuh, ini barangnya original semua. Betul, kalau sudah oke biasanya mereka percaya. Oke, kita masih punya beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda.